Halo Bapak Ibu dan teman-teman, perkenalkan, saya Fatima Nur Rumaida Ramadhani, NIM 182230252. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan cara membuat web service untuk monitoring sensor peer dengan ESP32 dan CodeIgniter 4. Proyek ini mencakup pembuatan API, pengiriman data ESP32 ke database, dan menampilkan data dalam grafik real-time menggunakan chart.js. Untuk perangkat kerasnya yang kita butuhkan adalah satu ESP32, satu breadboard, satu kabel USB, satu sensor VIR HCSR501, dan 3 kabel jumper male to female. Nah, kemudian di sini untuk menjalankan Apache atau web server open source dan MySQL atau database untuk menyimpan data sensor, saya menggunakan software XAMPP. Nah, di XAMPP Control Panel ini nyalakan service Apache dan MySQL. Di sini karena sudah menyala, jadi dia sudah berganti jadi stop. Dan di sini Apache berjalan di port 80 dan 443, sementara MySQL di port 3306. Nah, pastikan juga kalau tidak ada service lain yang berjalan di port yang sama agar service atau modul tidak tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Kemudian kita juga memerlukan CodeIgniter untuk merancang framework pengembangan web yang digunakan untuk membuat aplikasi web dengan bahasa pemrograman PHP. Di CodeIgniter 4 ini ada yang namanya REST API, yaitu Representational State Transfer API, yaitu desain pattern untuk membuat service web. Nah, CodeIgniter ini bertugas untuk menerima request HTTP post dari ESP32 untuk menyimpan data dan HTTP GET untuk mengambil data sensor. Kita bisa mendownload CodeIgniter 4 ini secara langsung dari websitenya, di-download di sini. Kemudian hasil downloadannya akan berupa file compressed atau file.zip. Kemudian ini bisa kita ekstrak ke dalam folder htdocs yang ada di dalam folder XAMPP. Jadi kita ekstraknya ke XAMPP ini ke dalam folder htdocs. Nah, setelah sudah kita ekstrak, nama folder yang ada di dalam folder htdocs tadi bisa kita ganti dengan nama project yang kita inginkan. Jadi di sini saya ganti dengan peerstrip API. Nah, untuk menggunakan CodeIgniter 4 ini, kita juga perlu mendownload Composer, yaitu manajer dependensi untuk PHP yang memungkinkan instalasi dan manajemen library pihak ketiga untuk project yang akan kita buat. Nah, Composer ini juga bisa di-download langsung dari websitenya, dan tidak seperti CodeIgniter, hasil downloadannya akan berbentuk file executable. Jadi bisa langsung di-run atau dijalankan. Kemudian setelah dijalankan, kita bisa menjalankan komen-komen ini di terminal. Jadi ini sudah ada di websitenya, langsung dijalankan saja. Kemudian kita bisa membuka folder tadi lagi, folder peerstrip API, kemudian membuka terminal dari sini dan menjalankan Composer install. Seperti di sini, jadi karena ini sudah terdownload, dia tidak ada yang perlu diinstal lagi, jadi nothing to install. Nah, selanjutnya kita perlu juga membuat file.env dan menambahkan environment-nya. Jadi, file.env ini aslinya tidak ada, jadi kita bisa copy dari file env, kemudian kita rename menjadi file.env. Nah, bisa kita lihat perlu ditambahkan CI_environment sama dengan development. Jadi ini perlu ditambahkan agar aplikasi berjalan dalam mode development, agar menampilkan error dan ada sistem logging yang lengkap. Jadi ini cocok untuk debugging dan kalau misalnya ada error-error. Kemudian kembali lagi ke XAMPP control panel tadi, kita buka config-nya Apache, kita pilih php.ini. Nah, di file php.ini ini, kita perlu menambahkan beberapa extension. Jadi sudah ada listnya, tapi kita tinggal menghapus komennya atau titik komanya. Jadi contohnya ada curl, intl, dan mysqli. Kemudian, untuk mengecek apakah
CodeIgniter ini sudah terinstall dengan benar atau tidak, kita bisa membuka localhost /28080. Kalau sudah ada halaman yang menampilkan welcome to CodeIgniter ini, maka sudah berhasil. Nah, kemudian untuk membuat database, klik admin di bagian MySQL. Nah, ini. Dan kita bisa create database bernama peer_sensor_data dan tabel dengan nama peer_data dengan menggunakan kode sebagai berikut di dalam tempat menaruh SQL query ini. Nah, karena kita sudah punya database peer_sensor_data, kita bisa mengecek juga dia nanti tipe datanya seperti apa. Bisa lihat structure-nya. Jadi di dalam tabel peer_data ini ada ID, yaitu tipenya integer, dia sebagai primary key, ada waktu, yaitu timestamp, dan ada peer_status yang tipenya varchar. Setelah database ini sudah dibuat, kita bisa menambahkan konfigurasi di database.php. Jadi di sini kita tambahkan kalau database-nya peer_sensor_data dan username-nya adalah root. Selanjutnya kita bisa langsung saja lanjut ke tahap pembuatan API di CodeIgniter. CodeIgniter ini sendiri menggunakan struktur MVC atau Model, View, dan Controller. Dan PHP itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan di dalam CodeIgniter itu sendiri. Jadi, file-file dari API yang akan kita buat, lokasinya akan di dalam app ini, dan di sini ada MVC-nya. Ada models, views, dan ada controllers. Sementara untuk yang database.php dan app.php, lokasinya ada di config. Nah, pertama saya membuat file sensor model.php. Ini adalah salah satu model. Jadi dia diletakkan di folder models dan isinya sebagai berikut. Nah, fungsi dari sensor model.php ini sebagai model yang mengatur interaksi dengan database, yaitu tabel peer_data. Kemudian saya juga membuat controller, nama filenya sensor.php, diletakkan di folder controllers, dan fungsinya sebagai controller untuk API yang menerima data dari ESP32 dan juga untuk memberikan data ke frontend. Untuk routing, saya membuat file di routes.php ini masuknya di folder config juga. Nah ya, di dalam folder config. Nah, file routes.php ini mengatur URL atau API mana yang menuju ke controller apa. Jadi yang pertama, ESP32 kirim data ke sini, frontend ambil data, dan buka grafik di browser. Ini ada routingnya semua. Kemudian untuk menampilkan grafik data sensor di browser, saya juga membuat controller graph.php yang diimplementasikan dengan graph_view. Jadi dia memanggil graph_view.php. Dan ini dia masuknya ke dalam views dan ditulis ini bentuknya formatnya HTML. Jadi setelah membuat ini semua, jadi ada dua endpoint. Yang pertama yang akhirnya /sensor dan yang kedua yang akhirnya /graph. Kemudian file terakhir yang kita perlu buat adalah kita perlu membuat kode di Arduino IDE yang digunakan untuk memprogram ESP32. Nah, kode ini digunakan untuk membaca data dari sensor peer menggunakan ESP32 dan mengirimkannya ke API berbasis CodeIgniter melalui koneksi Wi-Fi. Pertama, ESP32 ini akan terhubung ke jaringan Wi-Fi menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan, seperti ini. Dan setelah berhasil terkoneksi, ESP32 akan terus membaca input dari sensor peer yang terhubung ke pin digital. Setiap interval 5 detik, perangkat akan membaca terus apakah ada gerakan yang terdeteksi atau tidak oleh sensor. Nah, status ini kemudian dikonversi menjadi string. Jadi, kalau misalnya sensor aktif atau high, maka statusnya akan jadi motion detected, sementara kalau statusnya low, maka akan menjadi dibacanya no motion detected. Selanjutnya,
Jika ESP32 masih terhubung ke Wi-Fi, maka status sensor tersebut akan dikirimkan ke server menggunakan metode HTTP POST. Nah, datanya ini akan dikirim dalam format JSON ke endpoint API, yaitu yang ini tadi. IP dari laptopnya, peer/API, peer/step API/public/sensor. Dan untuk IP address-nya bisa dicek di sini, jadi ketik saja ipconfig dan pilih yang IPv4 address. Nah, yang ini. Nah, setelah ini kita akan bisa melihat data yang terkirim dari serial monitor Arduino IDE. Di sini karena saya sudah compile, jadi bisa langsung dilihat di serial monitornya. Jadi ada statusnya peer no motion detected atau motion detected. Di sini no motion detected, datanya berhasil terkirim dan juga ada respons dari HTTP yaitu 200, berarti datanya berhasil tersimpan. Nah, sekarang kita akan melihat grafiknya. Jadi ini sebelum melihat grafik, jadi ini ada endpoint yang pertama, yaitu endpoint/sensor. Ini mengambil 15 data terakhir untuk ditampilkan ke grafik agar tidak terlalu padat. Kalau misalnya semuanya pasti bisa-bisa overflow. Karena di sini di database ini adalah, ini kan tadi data 15 data terakhir. Tapi di phpMyAdmin ini berisi data mentahan dari awal sampai akhir. Jadi ini ada dari indeks pertama sampai terakhir ada indeks 2920. Memang sudah banyak karena ini intervalnya 5 detik, jadi sangat singkat. Nah, kemudian di grafik real time. Nah, di grafiknya ini, sumbu X menunjukkan waktu pengambilan data, ini timestamp-nya, sementara sumbu Y menampilkan status gerakan yang telah dikonversi. Jadi, kalau misalnya low, jadi no motion detected, kalau high, motion detected. Ini ada legendanya, kalau biru, ini status pair-nya garisnya di sini. Jadi sementara ini karena sensornya belum saya gerakan, jadi dia masih low atau masih no motion detected. Sekarang saya akan mencoba menggerakkan sensor peer-nya. Oke. Nah, karena sekarang sensornya sudah bergerak, jadi ini kan karena grafiknya real time, jadi merepresentasikan pada saat itu juga tangkapan dari sensor peer itu seperti apa, apakah motion detected atau no motion detected. Jadi karena sekarang masih bergerak, dia masih naik, kemudian begitu diam dia langsung turun lagi dan naik lagi karena ya tersenggol sedikit. Oke. Dan ini datanya langsung diperbarui dari kanan. Ini data paling recentnya di paling kanan. Nah, seperti itu. Nah, begitulah cara untuk membuat web service untuk monitoring sensor peer dengan ESP32 dan Code Igniter 4. Sekian dan terima kasih.